3 Agustus 2025, 448,73 hektar lahan di Jambi terbakar. "17 kasus cacingan pada anak ditemukan di Kota Jambi. Seorang siswa sekolah rakyat di Sekolah Integrasi 13 Tanjung, Jabung Timur mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi Hari Ini, edisi Kamis 4 September 2025. Ya, selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Azad Akbar. Saya Vivin Devitrica, inilah Jambi Hari Ini selengkapnya. Mengawali informasi Jambi Hari Ini, Saudara, aksi damai sejumlah perwakilan mahasiswa di Kabupaten Tebo mendapat sambutan positif dari jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda. Bahkan para mahasiswa juga diajak berdiskusi langsung terkait dengan aspirasi yang disampaikan. Aksi damai digelar oleh perwakilan mahasiswa di depan kantor DPRD Kabupaten Tebo, dikawal ketat oleh aparat TNI, Polri, dan Satpol PP. Aksi yang dikoordinir Gerakan Mahasiswa Kabupaten Tebo ini langsung disambut oleh jajaran Forkopimda. Turut hadir dalam penyambutan Wakil Bupati Tebo, Wakil Ketua 1 DPRD, Kapolres, Kepala Kejaksaan Negeri, serta beberapa anggota DPRD dari berbagai fraksi. Tak hanya diterima secara terbuka, mahasiswa ini juga diajak berdialog dan menyampaikan aspirasi secara langsung. Sejumlah tuntutan pun disampaikan, di antaranya mendesak DPRD untuk mendorong pengesahan RUU perampasan aset dan mengusulkan pembuatan perda tentang peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD di Kabupaten Tebo. Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Tebo, Ihsanuddin, menegaskan semua aspirasi yang disampaikan mahasiswa langsung ditanggapi dan akan segera ditindaklanjuti sesuai kewenangan DPRD. Adik-adik mahasiswa tadi salah satunya adalah soal minta disahkannya undang-undang perampasan aset ya, terhadap penyalahgunaan aparat negara, ya, aparat negara. Kemudian kedua terkait dengan peningkatan pendapatan asli daerah, tadi juga disampaikan oleh Pak Wagub. Senada dengan hal itu, Wakil Bupati Tebo Nazar Effendi mengapresiasi aksi damai yang berlangsung tertib. Menurutnya, aspirasi yang disampaikan mahasiswa merupakan masukan konstruktif bagi pemerintah daerah dan akan dipertimbangkan untuk ditindaklanjuti. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Tim Satgas Karhutla Provinsi Jambi terus melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi mencatat ratusan hektar lahan telah terbakar selama beberapa bulan terakhir. Berdasarkan data BPBD Provinsi Jambi hingga 29 Agustus 2025, total luas lahan yang terbakar mencapai 448,73 hektar. Kebakaran tersebut tersebar di sejumlah kabupaten kota di Provinsi Jambi. Kabupaten Muaro Jambi mencatat angka terbesar dengan luasan lahan terbakar mencapai 270 hektar. Kemudian Kabupaten Serolangun sebesar 71,60 hektar, Tanjung Jabung Barat 64,80 hektar, Batanghari 18,46 hektar, Tebo 18,20 hektar, Berangin 3,67 hektar, Muara Bungo 2,5 hektar, dan Tanjung Jabung Timur 1,5 hektar. Sementara itu, jumlah titik panas atau hotspot yang terdeteksi sejak awal tahun hingga 30 Agustus 2025 telah mencapai 362 titik. Meski beberapa wilayah diprediksi akan diguyur hujan, masyarakat tetap diimbau untuk tidak membuka atau memperluas lahan dengan cara membakar. Petugas terus melakukan pemantauan dan penanggulangan di lapangan
untuk mengurangi risiko dan dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, sejak awal Juli hingga akhir Agustus 2025, wilayah Kabupaten Kerinci nihil titik panas atau hotspot. Namun, BMKG tetap mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan, khususnya di musim pancaroba. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Depati Parbo Kerinci mencatat tidak ada titik panas yang terdeteksi selama 2 bulan terakhir di wilayah Kabupaten Kerinci. Kondisi ini menjadi catatan positif, mengingat banyak wilayah lain di Provinsi Jambi yang mulai mengalami peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan. Kepala BMKG Depati Parbo Kurnianingsi menjelaskan, meskipun Kerinci saat ini bebas dari titik panas, namun potensi kebakaran masih perlu diwaspadai, terutama saat pergantian musim atau pancaroba. BMKG mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan dalam bentuk apapun, sementara pemerintah daerah dan instansi terkait diminta untuk terus aktif melakukan pengawasan, serta memberikan edukasi kepada warga tentang bahaya karhutla secara berkelanjutan. Awan-awan kumulus mulai siang hari kemudian berubah warna menjadi hitam pekat, menjadi awan cumulonimbus. Nah, jika ada pembentukan awan-awan tersebut, segera mencari tempat perlindungan. Masyarakat juga diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam menjaga lingkungan agar Kabupaten Kerinci tetap bebas dari kebakaran hutan dan lahan. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, pemerintah Kabupaten Sarolangun melalui Dinas Kesehatan meminta seluruh masyarakat untuk mewaspadai potensi demam berdarah denggi atau DBD. Memasuki musim hujan, banyak genangan air di pemukiman yang menjadi tempat berkembang biak nyamuk penyebab DBD. Sejak pertengahan Agustus hingga awal September 2025 ini, curah hujan di wilayah Kabupaten Sarolangun dengan intensitas lebat sering terjadi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan berbagai penyakit, salah satunya demam berdarah denggi atau DBD. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun, Bambang Hermanto, saat dikonfirmasi mengatakan, meski hingga saat ini belum ada laporan masyarakat yang terjangkit DBD, pihaknya melalui Puskesmas dan Bidan Desa terus memberikan imbauan serta memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mengantisipasi berkembang biaknya jentik nyamuk. Memasuki musim penghujan ini, banyak genangan air yang dibiarkan mengendap tanpa dibersihkan. Kondisi ini akan membuat pertumbuhan jentik nyamuk Aedes aegypti berkembang biak. Untuk itu, petugas kesehatan di desa dan kelurahan diminta aktif mengajak masyarakat agar menerapkan pola 3M, yakni menguras dan menutup bak penampungan air serta mengubur barang bekas. Upaya ini merupakan salah satu cara paling efektif untuk mencegah penyebaran DBD. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, sebanyak 17 kasus askariasis atau cacingan ditemukan pada anak di Kota Jambi. Dinas Kesehatan mencatat kasus tersebut masih dalam kategori ringan dan bisa ditangani dengan baik. Sejak bulan Januari hingga Agustus 2025 kemarin, Dinas Kesehatan Kota Jambi menangani 17 kasus cacingan pada anak. Meski demikian, kasus tersebut masih dalam kategori ringan dan bisa ditangani dengan baik. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Jambi, Rini Kartika, mengatakan, pemberian obat terus dilakukan pada anak yang terdeteksi cacingan, sehingga cacing tidak berkembang biak dalam tubuh. Pemberian obat ini difokuskan pada anak sejak usia 1 tahun hingga 15 tahun. Hal ini bagian dari upaya pencegahan, karena cacing bisa masuk melalui kulit, lalu masuk ke dalam tubuh atau melalui makanan dan minuman yang sudah terkontaminasi. Pemberian obat cacing ini tidak hanya dilakukan kepada anak-anak, namun juga kepada orang dewasa dengan kebutuhan tertentu. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Belum genap 1 bulan beroperasi, Sekolah Rakyat Terintegrasi 13 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami tantangan awal. 1 siswa dilaporkan mengundurkan diri lantaran tidak sanggup jauh dari keluarga. Sekolah Rakyat Terintegrasi 13 Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang baru memulai tahun ajaran 2025-2026 menghadapi tantangan pertama. Suatu siswa asal Kecamatan Geragai memutuskan mengundurkan diri dari asrama dan kegiatan pembelajaran.
Pihak sekolah menjelaskan, siswa tersebut tidak kuat meninggalkan keluarga dalam jangka waktu panjang. Kepala Sekolah Rakyat PV Dies Yuniza menegaskan pengunduran diri sudah sesuai prosedur dengan surat resmi dari orang tua serta penjelasan kronologis yang lengkap. Sekolah tidak akan memaksa siswa untuk bertahan di asrama jika tidak merasa nyaman. Sebagai langkah lanjut, sekolah akan melakukan rekrutmen ulang untuk menggantikan siswa yang keluar. Proses penerimaan akan dilakukan berdasarkan jenis kelamin siswa yang kosong serta sesuai kategori desil 1 dan 2 atau keluarga penerima manfaat. Untuk pergantian siswa itu kan kita ada proses ya, tidak boleh langsung tidak boleh langsung digantikan. Jadi kita harus ada analisis namanya untuk dari deskripsi alasan anak ini tidak mau lagi tinggal di asrama. Nah, sampai kemarin terakhir itu ada konvisit atau visitasi ke rumah siswa oleh PKH. 49 siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 13 saat ini telah menyelesaikan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Mereka telah memasuki tahap pembiasaan atau pra-pembelajaran yang meliputi tes DNA kepribadian dan pembentukan karakter dasar. Tahap ini bertujuan menanamkan nilai-nilai seperti kemandirian, kedisiplinan, dan kebiasaan positif lainnya sebelum memulai pembelajaran normal. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Perum Bulog Bungo Tebo telah menyerap 400 ton gabah petani. Ya, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Setelah sempat mengalami kekosongan di sejumlah kios pangan, pemerintah Kabupaten Batanghari memastikan stok beras SPHP kini kembali tersedia dan tidak mengalami kenaikan harga. Kios pangan milik pemerintah Kabupaten Batanghari saat ini sudah kembali tersedia dalam 2 pekan terakhir. Harga beras SPHP juga dipastikan masih dalam kondisi stabil. Analis pangan ahli muda Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Batanghari Abdul Latif mengatakan harga jualnya masih di kisaran Rp61.000 untuk 1 karung berukuran 5 kg. Harga tersebut telah disesuaikan dengan ketetapan pemerintah Provinsi Jambi untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat berdaya beli menengah ke bawah. Laksanakan pendistribusian kembali beras SPHP mengingat banyaknya antusias masyarakat yang ingin membutuhkan. Untuk kemudian juga untuk masalah harga tetap seperti sebelumnya itu. Ya. Belum ada kenaikan untuk beras SPHP sampai dengan saat ini. Minat masyarakat terhadap beras SPHP di Batanghari masih sangat tinggi. Hal ini terlihat dari stok beras yang rutin habis terjual setiap pekan. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, dari Januari hingga akhir Agustus 2025, Perum Bulog Bungo Tebo telah menyerap sebanyak 400 ton gabah petani, sesuai dengan harga ketentuan pemerintah sebesar Rp6.500 per kilogram. Dalam rangka menjaga ketahanan pangan nasional dan mendukung kesejahteraan petani, Perum Bulog Bungo Tebo telah melakukan proses penyerapan gabah dan beras hasil panen petani. Bahkan hingga bulan Agustus 2025, Bulog Bungo Tebo telah melakukan penyerapan gabah petani mencapai 400 ton. Kepala Bulog Bungo Tebo Iksan Nurul Hakim mengatakan penyerapan gabah dan beras hasil panen petani secara berkelanjutan merupakan upaya nyata Bulog untuk memastikan cadangan pangan di Bungo Tebo tetap stabil, serta mendukung kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo. Untuk serapan dari beras khususnya di wilayah Bungo ini dari bulan Januari sampai dengan bulan Agustus, alhamdulillah kita sudah mencapai 400 ton. Itu terbagi dari beberapa kecamatan dan itu langsung dari penggilingan masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Bungo. Ini masih mengikuti impres dari pemerintah saat ini. Untuk harga gabah 6.500 dan untuk harga beras penyerapan kami di harga 12.000 per kilogram.
Selain itu, kebijakan pembelian dan penyerapan gabah petani dengan harga pembelian pemerintah HPP Rp6.500 per kilogram juga bertujuan untuk meningkatkan nilai tukar petani (NTP). Bulog juga aktif mengedukasi petani terkait pentingnya melakukan panen pada waktu yang tepat dan berdampak positif bagi kesejahteraan petani. Mukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Kota Jambi mengalami deflasi sebesar 0,05% pada bulan ke bulan atau month to month di bulan Agustus 2025. Penurunan ini terjadi karena turunnya harga sejumlah komoditas bahan pokok seperti cabai dan daging ayam. Turunnya harga bahan pokok di sejumlah pasar tradisional membuat Kota Jambi mengalami deflasi sebesar 0,05% pada bulan Agustus 2025. Namun, secara tahunan atau year on year, Kota Jambi masih mengalami inflasi sebesar 2,13%. Wali Kota Jambi Maulana menyebutkan, angka inflasi tersebut masih dalam kategori stabil karena berada di bawah 3%. Stabilitas ini tidak lepas dari terjaganya harga bahan pokok seperti cabai, daging ayam, dan komoditas penting lainnya. Pemerintah Kota Jambi terus melakukan pengawasan harga dan menjaga ketersediaan pasokan agar tidak terjadi kelangkaan yang dapat memicu lonjakan harga. Dengan langkah tersebut, angka inflasi di Kota Jambi diharapkan dapat tetap terkendali. Kondisi inflasi kita alhamdulillah sangat terkendali, bahkan deflasi gitu, mengalami penurunan mantumannya yaitu 0,05%. Year to year-nya masih 2,13%, masih terkendali di bawah 3. Artinya insya Allah tim TPID kita terus berupaya untuk mengendalikan inflasi dan berhasil di bidang pangan, bidang ekonomi yang lain semua. Pemerintah Kota Jambi juga terus berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk TNI Polri dan stakeholder terkait, untuk menjaga kestabilan harga dan menekan laju inflasi. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, penyerapan hasil gabah dan sejumlah upaya dilakukan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mengakselerasi ketahanan pangan nasional. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter TVRI Jambi, Chandrika Divani, langsung dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Selamat sore, Chandrika. Bagaimana ketersediaan gabah di Tanjung Jabung Barat saat ini dan langkah apa saja yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat? Silakan dengan laporan Anda, Chandrika. Ya, baik, terima kasih. Selamat sore Hazet dan juga saudara, bahwa memang suasana pangan hingga saat ini terus diupayakan, di mana hal ini tentunya guna mencapai target harapan indikator ketahanan pangan nasional yang diharapkan dapat mencapai 80,72 pada tahun 2029. Dan di balik angka yang fantastis ini memang tentunya Pemkab Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga terus berkontribusi dengan melakukan berbagai langkah strategis yang juga untuk memenuhi 4 pilar utama ketahanan pangan nasional, baik dari segi akses, ketersediaan, stabilitas, dan juga pemanfaatan. Adapun dalam rangka pemenuhan ketersediaan, akses, dan juga stabilitas kebutuhan pangan masyarakat, khususnya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Pemkab Tanjung Jabung Barat melalui Bulog Subdivre Kuala Tungkal melakukan berbagai tindakan proaktif, diantaranya seperti telah melakukan penambahan serapan hasil panen gabah kering yang pada saat ini pemirsa telah mencapai sekitar 3.500 ton yang telah diambil dan diserap baik dari petani lokal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ataupun juga dari para petani di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang mana hal ini pemirsa juga telah mengalami peningkatan dari periode sebelumnya pada bulan Mei tahun 2025 lalu yang sempat tercatat di angka sekitar 1.716 ton gabah kering yang telah terserap. Kemudian juga Bulog Subdivre Kuala Tungkal juga memastikan untuk ketersediaan stok beras SPHP saat ini, baik yang ada di toko-toko ataupun juga rumah pangan kita, serta yang ada di gerai sembako Koperasi Merah Putih yang terdapat di 100
titik di Tanjung Jabung Barat masih dalam kondisi yang aman, stabil, dan diprediksi masih akan mencukupi sampai dengan bulan Desember tahun 2025 mendatang. Kemudian juga Bulog Subdivre Kuala Tungkal menyampaikan bahwa kegiatan ini juga diperkuat dengan dilakukannya gerakan pangan murah yang digelar secara rutin dan berkala, di mana ini pemirsa juga tampak sudah dilakukan beberapa waktu lalu, yaitu tepatnya di Kecamatan Senyerang dan juga Kecamatan Pengabuan, yaitu tepatnya berlokasi di Desa Teluk Nilau, di mana dalam menggelar gerakan pangan murah ini pihak daripada Bulog selalu dan senantiasa menyalurkan sekitar 2 ton beras SPHP dengan turut menggandeng pihak dari Polres Tanjung Jabung Barat, kemudian Dinas Ketahanan Pangan Tanjung Jabung Barat, serta mitra kerja lainnya. Dan tak hanya itu, Hazet dan juga saudara, kami informasikan pula bahwa untuk mendukung ketahanan pangan ini, pihak Pemkab Tanjung Jabung Barat juga terus memperluas untuk merealisasikan kegiatan pemanfaatan lahan produktivitas komoditas jagung dengan metode tumpang sari, yang mana ini merupakan bentuk daripada kegiatan diversifikasi pangan untuk keberlanjutan ketahanan pangan ke depannya. Selanjutnya juga Pemkab Tanjabar terus melakukan imbauan kepada pihak desa untuk khusus guna mempercepat kegiatan swasembada pangan ini agar terciptanya ketahanan pangan nasional yang efektif dan kuat sesuai dengan misi Astacita Republik Indonesia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kembali ke studio, Hazet. Ya, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terus berkolaborasi untuk mewujudkan ketahanan pangan. Dan terima kasih Chandrika Divani atas laporan Anda langsung dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Selamat sore dan selamat kembali bertugas. Ya, saudara, berbagai langkah dilakukan untuk mewujudkan ketahanan pangan di daerah. Salah satunya melalui program Satu Desa Satu Lahan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter TVRI Jambi, Malika Hijriati Dewi. Halo, selamat sore Malika, silakan dengan laporan Anda. Ya, saudara, percepatan ketahanan pangan memang sangat penting dilakukan guna mendukung ketahanan pangan untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat. Dan saat ini, saudara, dapat kita lihat terutama di Provinsi Jambi, khususnya di Kabupaten Muaro Jambi, berbagai tantangan kita rasakan dalam percepatan program ketahanan pangan tersebut, seperti adanya alih fungsi lahan, kemudian juga adanya potensi musim kemarau yang akan terjadi, serta kurangnya minat generasi muda untuk terus mendukung upaya ketahanan pangan bagi masyarakat di sektor pertanian. Namun hal itu, saudara, tidak menyurutkan semangat generasi muda maupun pemerintah Provinsi Jambi bersama pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dan stakeholder untuk terus berupaya meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya ketahanan pangan bagi masyarakat, yakni dengan mengusung program Satu Lahan Satu Desa, yakni di mana program ini telah dilakukan di 17 kecamatan maupun 5 desa yang ada di Kabupaten Muaro Jambi, yakni yang awalnya lahan tersebut belum ditanami sama sekali dengan tanaman-tanaman pertanian, namun saat ini telah dialihfungsikan sebagai lahan yang ditanami jagung hibrida. Kemudian juga, saudara, sesuai yang telah kami dapatkan berdasarkan data, yakni pada Kabupaten Muaro Jambi terdapat beberapa desa yang telah melakukan penanaman ini, yakni di Desa Sukernan, kemudian di Kecamatan Kumpeh Ulu, serta di Kecamatan Jambi Luar Kota. Dan saudara, dapat kita ketahui sesuai yang telah disampaikan oleh Wakapolres Kabupaten Muaro Jambi, yakni Kompol Dedi Mulyadi, mengatakan hadirnya program ketahanan pangan ini guna mendukung program Astacita dari Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu juga, saudara, upaya tersebut dilakukan untuk terus mendukung ketahanan pangan, ketersediaan pangan, serta pendapatan petani, dan sehingga nantinya dapat membantu percepatan ketahanan pangan dan mendukung program Astacita Presiden Prabowo Subianto menuju Indonesia Emas tahun 2045. Demikian laporan dari saya, kembali ke studio.
Terima kasih Malika atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat kembali bertugas. Ya, saudara, tetaplah bersama kami di Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya Gubernur Al-Haris dan DPRD Provinsi Jambi sepakati perubahan KUA PPAS APBD 2025. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen Advertorial. Gubernur Jambi Al-Haris bersama DPRD Provinsi Jambi secara resmi menandatangani nota kesepakatan perubahan KUA PPAS APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2025. Penandatanganan nota kesepakatan perubahan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2025 dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi. Kesepakatan ini menjadi landasan penting dalam penyusunan rancangan perubahan APBD yang akan mengatur alokasi anggaran pembangunan daerah ke depan. Gubernur Al-Haris menegaskan, penyesuaian APBD tahun 2025 diperlukan seiring dinamika yang terjadi pada komponen pendapatan dan belanja daerah. Langkah ini dilakukan untuk memaksimalkan pencapaian target-target pembangunan sekaligus menjawab berbagai kebutuhan masyarakat. Pemerintah Provinsi Jambi berkomitmen untuk terus melaksanakan program-program prioritas secara optimal sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Perubahan KUA PPAS ini merupakan wujud nyata ikhtiar bersama untuk mendorong percepatan pembangunan di berbagai sektor. Perubahan APBD juga diharapkan mampu memperkuat kemampuan fiskal daerah agar lebih responsif terhadap perkembangan dan lebih tepat sasaran dalam pelaksanaan program pembangunan. Rancangan perubahan APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2025 dirumuskan untuk lebih efektif dan tepat sasaran guna mengoptimalkan pembangunan daerah. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Sarolangun terus menunjukkan komitmen dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Salah satunya melakukan panen perdana jagung hibrida bersama pemerintah desa Batu Ampar, Kecamatan Pau. Panen perdana jagung hibrida seluas 1 hektar yang dikerjakan oleh BUMDes dan kelompok tani wanita Desa Batu Ampar dihadiri langsung Bupati Sarolangun Hurbin bersama sejumlah OPD terkait dan jajaran Kapolsek Pau. Kepala Desa Batu Ampar Sri Damayanti dalam sambutannya mengatakan, hari ini adalah momen penting bagi masyarakat Desa Batu Ampar karena panen perdana ini menjadi bukti nyata bahwa dana desa dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama dalam memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan pendapatan serta membuka peluang usaha baru di desa. Program ini tidak hanya melibatkan masyarakat untuk mengembangkan komoditas jagung, namun juga mengajak peran serta pondok pesantren untuk membudidayakan ikan lele yang bernilai ekonomi tinggi. Kombinasi ini diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi desa dan menciptakan kemandirian pangan. Program ini program nasional, Pak. Kami sebagai kepala desa mau tidak mau, suka tidak suka harus dijalankan. Jadi kami punya trik, Pak. Ini lahan lokasi pesantren Nurul Tauhid, luasnya lebih kurang 6 hektar, Pak. Bupati Sarolangun Hurmin mengatakan atas nama pemerintah daerah memberikan apresiasi yang tinggi terkait kegiatan program ketahanan pangan Desa Batu Ampar. Kegiatan ini dalam rangka mendukung program ketahanan pangan Astacita Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah daerah akan terus mendorong percepatan ketahanan pangan. Untuk itu, diharapkan kepada seluruh petani, perorangan maupun kelompok tani, serta hortikultura, agar konsisten serta fokus di sektor pertanian dan perikanan, sehingga terjamin keberlangsungan ketahanan pangan daerah. Nah, kita melaksanakan panen hari ini, ketahanan pangan, program Pak Prabowo, gitu, panen jagung. Juga tadi ada panen ikan lele di desa Batu Ampar. Jadi masyarakat Sarolangun jangan tahu, juga Batam di Sarolangun. Nah, setelah panen ini ya ada yang ditampung dulu, diolah, ya mungkin kan salah satunya saya pertanyaan tadi itu ini di Bulog nanti dulu.
Panen perdana jagung hibrida di Desa Batu Ampar bukan hanya soal keberhasilan masyarakat dan kelompok tani, akan tetapi merupakan bagian dari kontribusi daerah dalam mendukung program swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah pusat. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Dihuni 505 warga binaan, Lapas kelas 2B Kuala Tungkal kelebihan kapasitas. Ya, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Lapas kelas 2B Kuala Tungkal kelebihan kapasitas. Saat ini lapas dihuni sebanyak 505 warga binaan, sementara kapasitas lapas hanya mampu menampung 240 warga binaan. Kalapas kelas 2B Kuala Tungkal, Iwan Darmawan mengatakan, Lapas kelas 2B Kuala Tungkal mengalami over kapasitas. Jumlah warga binaan saat ini sebanyak 505 orang. Sementara untuk daya tampung hanya 240 orang. Meski kelebihan daya tampung, namun masih dapat teratasi dengan memanfaatkan setiap ruangan blok kamar tahanan. Kelebihan daya tampung di Lapas kelas 2B Kuala Tungkal terjadi sejak 2 tahun terakhir. Aktivitas pembinaan untuk warga binaan masih berjalan baik, seperti program kemandirian pangan, pelatihan UMKM, belajar mengajar, maupun belajar keagamaan. Kapasitasnya di sini 240, sekarang dihuni 507 orang. Ya kalau memang ini sudah over kapasitas, tapi memang di mana-mana memang seperti itu. Tapi tidak mensurutkan kami dalam hal pembinaan terhadap mereka. Ada pengembangan fasilitas mungkin Pak ke depannya Pak? Untuk pengembangan fasilitas kita selalu setiap tahun mengajukan, tapi itu kebijakan dari pimpinan. Untuk mengatasi persoalan ini, Lapas kelas 2B Kuala Tungkal terus berkoordinasi dengan instansi terkait guna mencari solusi jangka panjang dalam menangani kelebihan kapasitas warga binaan. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Kabar gembira bagi para tenaga honorer di lingkungan pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Pada akhir bulan Agustus lalu, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi telah mengusulkan 473 tenaga honorer untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu kepada pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mengusulkan 473 tenaga honorer untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Dari jumlah tersebut, 189 orang merupakan tenaga honorer yang sudah terdata di pangkalan data BKN. Sementara, 284 orang lainnya adalah tenaga honorer yang telah mengabdi selama lebih dari 2 tahun di lingkungan pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Mereka terdiri dari guru, tenaga kesehatan, serta tenaga teknis. Sekretaris Daerah Muaro Jambi Budi Hartono menjelaskan bahwa seluruh usulan tersebut telah melalui tahapan verifikasi dan validasi sejak bulan Agustus lalu. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi berharap seluruh nama yang diusulkan dapat diterima dan dilantik menjadi P3K paruh waktu pada formasi tahun ini. Banyak 473 orang untuk paruh waktu P3K. 473 orang, kita sudah sebenarnya kemarin datanya ada 500 an, kemudian kita verifikasi, ada yang tidak aktif kita keluarkan, ada juga yang sudah lamberti, misalnya kan namanya masih ada, kita keluarkan. Jadi fixnya 473 orang. Selain mengusulkan tenaga honorer, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi juga tengah menangani penataan bagi pekerja non-ASN lainnya, khususnya yang berstatus sebagai sopir, petugas keamanan, dan cleaning service. Sekda menegaskan pemerintah daerah sedang merampungkan skema outsourcing agar para pekerja tersebut dapat mendapatkan haknya termasuk gaji melalui perusahaan penyedia jasa. Pembentukan sistem outsourcing ditargetkan selesai pada akhir tahun 2025. Saat ini, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi masih melakukan pendataan untuk mereka yang tergabung dalam 3 bidang tersebut. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan.
Sementara itu, saudara, penanganan sampah di Kota Jambi belum maksimal karena masih terdapat banyaknya tumpukan sampah di sejumlah titik di pinggir jalan. Kondisi ini terjadi akibat terbatasnya armada pengangkut sampah yang beroperasi di lapangan. Pemerintah Kota Jambi berencana menambah armada angkutan sampah dari tempat penampungan sementara atau TPS ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi penumpukan sampah yang masih terjadi di banyak wilayah dalam Kota Jambi. Wali Kota Jambi, Maulana, mengatakan pemerintah saat ini tengah mengupayakan sumber pembiayaan dari pemerintah pusat guna pengadaan dump truck tambahan untuk mendukung operasional pengangkutan sampah. Di sisi lain, masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi jam operasional pembuangan sampah yang telah ditetapkan mulai pukul 18.00 hingga 6.00 waktu Indonesia Barat. Hal ini semakin memperburuk penanganan sampah di tingkat TPS. Saya sedang berjuang keras untuk bisa mendapatkan tambahan armada. Jadi kunci ketidakmampuannya itu karena jumlah kendaraannya yang tidak mencukupi dan sering rusak. Mohon doanya ya, saya sedang berusaha mencari sumber pembiayaan dari pusat untuk bisa membeli dump truck yang jumlahnya bisa cukup. Kalau armadanya cukup, telannya juga sanggup, semua kecamatan lain juga sanggup. Yang penting kendaraannya ada. Diharapkan persoalan sampah ini dapat segera tertangani dengan baik agar Kota Jambi menjadi lebih bersih dan terbebas dari tumpukan sampah yang mengganggu keindahan dan kesehatan lingkungan. Joko, TVRI Jambi, melaporkan. Demikian Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Vivin Devitrica. Dan saya Zed Akbar bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.